Upacara apel kebangsaan Laskar Merah Putih Sulawesi Utara Sabtu 17 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. Dimulai persiapan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Selaku OKK Laskar Merah Putih Sulut, Bapak Ronald Lambe SE. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulut, Bapak Jerry C.H. Sange SPH, didampingi Ketua Markas Cabang Manado, Bapak Yopi Wonte, dan Ketua Markas Cabang Minahasa Utara, Bapak Kleser Tele. Laporan komandan upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Siap dimulai. Siap. Berjaga. Doa pembukaan dipimpin oleh Pendeta Julius oleh selaku Ketua Harian Laskar Merah Putih Mancap Nimo. Sebelum kita mulai apel kebangsaan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore ini kami ada di Taman Kesatuan Bangsa. Kami percaya pada saat ini Tuhan memberkati kami Laskar Merah Putih. Tuhan telah memberi cuaca yang cerah pada sore ini, dan kami mau mengadakan upacara apel kebangsaan di sore hari ini. Tuhan memberkati kami. Laskar Merah Putih, Markas Daerah Sulawesi Utara, dan Markas Cabang Kota Manado, juga Markas Cabang Minahasa Utara, bersama-sama kami mengadakan apel kebangsaan memperingati Hari HUT Republik Indonesia yang ke-79. Ini semua merupakan berkat Tuhan untuk kami bangsa Indonesia, sehingga kami bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Ada damai sejahtera dan sukacita, dan kami Laskar Merah Putih akan meneruskan perjuangan Indonesia dengan berjuang sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai apel bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Penghormatan Sang Merah Putih dipimpin oleh komandan upacara, diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat! Gerak!
dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengingat cipta kepada para kita dan mencipta mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Sebuah Tuhan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang diberi kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan semboyan Laskar Merah Putih. Semboyan Laskar Merah Putih. Merah darahku, putih tulangku. Merah putih isi dadaku. Merah bergetar dalam jiwa dan semangatku. Semuanya ku persembahkan demi kejayaan Indonesiaku. Sekalipun langit akan runtuh, bumi berguncang, engkau tetap Indonesiaku. Darah dan tulang serta jiwa ragaku ku pertaruhkan demi keutuhan Indonesiaku. Sang saka merah putih harus tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke. Merdeka, merdeka, merdeka. Menyanyikan lagu Mars Laskar Merah Putih. Jiwa raga mempertahankan
Markas Daerah Sulawesi Utara, Bapak Pendeta Jerry CH Sanger STH, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, kita ada yang belum tahu temporasi apa pikiran kita supaya kita belajar. Jadi Laskar Merah Putih dibalas NKRI harga mati, merdeka. Yes, saya. Jadi Laskar Merah Putih, kita sebut Laskar Merah Putih, semua bilang Laskar Merah Putih, NKRI harga mati, saya. Oke, siap ya. Laskar Merah Putih, NKRI, merdeka. Yes. Silakan kepada Pak. Kelas ya. Laskar Merah Putih, NKRI, merdeka. Yes. Baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sini ada beberapa anggota-anggota yang luar biasa. Lalu biasanya karena mereka telah menawarkan TNI atau Polri, ada yang bahkan lebih pengalaman dalam hal bicara tentang NKRI karena mereka sudah masuk lebih dalam, apalagi menjadi anggota TNI atau Polri. Mereka yang banyak diberikan pemahaman lebih dalam tentang namanya kebangsaan atau NKRI. Dan kalau kita di Laskar Merah Putih ini, saudara, saya menjelaskan dulu, Laskar Merah Putih itu adalah ormas yang terbesar di Indonesia. Ada 3 ormas besar yang ada di Indonesia itu, LMP, Laskar Merah Putih, NU, dan FPI. Tapi FPI sudah dibubarkan, yang tinggal ada 2 ormas yang besar. Dan kita, ormas ini sudah berusia 22 tahun, jadi sudah cukup lama. Ormas nasional itu sudah 22 tahun dan ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh para petinggi kita untuk Indonesia. Nah, saudara, saya bilang tadi kehadiran daripada perwira TNI Polri ini sebetulnya sangat memotivasi kita agar betul-betul bagaimana kita ada di Laskar Merah Putih ini menjadi pilar bangsa, dan kita memang pengurus kita itu dari pusat, dari pembina, penasehat itu semua sudah pasti yang sekarang jadi Presiden Prabowo, dia adalah salah satu pembina kita di Laskar Merah Putih yang ada di struktur. Nah, jadi Laskar Merah Putih itu mengenal dengan ketua umum, ketua markas daerah, MADA, dan ketua markas cabang, serta ketua markas anak cabang atau nanti. Jadi istilahnya seperti pemerintah yang ada di Indonesia itu ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupati wali kota, dan juga kecamatan, dan yang kalau di desa itu hukum tua. Jadi kita ini berjenjang seperti itu. Nah, khusus di Sulawesi Utara, saya mengajarkan kita untuk mempunyai 3 pilar penting yang harusnya tertanam dalam diri kita, yaitu yang pertama, mempersatukan anak bangsa dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa. Karena itu Laskar Merah Putih itu bukan satu golongan, kita ormas nasional itu, jadi semua golongan itu ada di sini, semua golongan agama. Berbeda dengan ormas-ormas adat atau lokal, itu ada khusus ormas Kristen, ada khusus ormas Islam. Nah, kita ini ormas nasional. Jadi di dalam kita ada di ormas ini, yang ada dalam hati kita itu adalah bagaimana mempersatukan anak bangsa supaya betul-betul sesama anak bangsa itu tidak ada yang namanya terkotak-kotak. Berkata orang suku A, suku B, kita tidak di situ. Kita betul-betul ditanamkan di sini. Dan yang kedua adalah menjadi pendukung penuh program kerja pemerintah. Dalam artian begini, program kerja pemerintah yang sedang biasa berjalan, kita harus jadi pilar penopang program kerja ini dari semua bidang. Karena itu di dalam kepengurusan itu ada bidang-bidang, ya kan? Ada bidang-bidang, ada bidang komunikasi, ada macam-macam. Itu maksudnya agar kita bersama-sama dengan pemerintah itu untuk senantiasa bersama-sama membangun Sulawesi Utara. Kalau di Manado khusus di Kota Media, juga ketika ada di cabang
Jadi harus betul-betul menopang program kerja pemerintah, sekaligus menjadi pengontrol pola kerja para oknum pejabat. Saudara, jadi kita pengontrol. Jadi kalau kita temukan ada hal yang kita tahu oknum pejabat yang korupsi, nah kita di situ makanya ada bidang-bidang khusus, Densus, ada kita seperti tentara, saudara ya, ada Densusnya, ada UNC-nya. Jadi kita di situ bersama-sama untuk mengoreksi agar oknum-oknum ini bisa kita laporkan. Jadi kita mengontrol. Oke, yang ketiga adalah kita ada di pihak rakyat untuk membela rakyat mendapatkan keadilan sosial. Jadi 3 pilar ini adalah yang menjadi warna dalam kita berorganisasi di LMP khusus Nusa Utara. Nah, untuk mewujudkan ini, itu dimulai dari kita. Dimulai dari kita pribadi. Maaf ya, LMP ini sudah pernah ada 3 ketua yang saya dengar. Ada 1, ada 2, ada 3. Tapi ketiga-tiganya gagal. Kenapa gagal? Ada yang masih waktu saya ke pusat ketum. Ada yang masih kasih mandat. Mandat itu kan 3 bulan. 3 bulan saya pergi pengadilan. Baru dia bisa menyusun kepengurusan. Ada yang diberikan mandat belum 3 bulan sudah permainan gerakan dia. Contohnya dia mendapatkan kasus, ada salah kepala dinas yang punya kasus. Dia bayar 600 juta di ketua, dia lari, dia tinggal untuk informasi ini, akhirnya dilaporkan ke Polda. Baru yang kedua lagi, belum selesai, sudah bubar semua. Nah, keempat, saya pimpin LMP ini, saudara. Minta maaf, saya ini pernah dari mantan preman. Jadi saya tidak menjadi preman di Ormas. Saya juga ketua pelayanan pemimpin jalanan. Jadi saya memurni. Karena itu saya bilang, ketika saya ada di sini, saya cuma ingin berbakti kepada negara ini untuk betul-betul memiliki hati nurani yang mulia. Kita sedang merayakan namanya Hari Kemerdekaan Indonesia 79 tahun Indonesia sudah merdeka, tapi masih banyak penjajah di bangsa kita. Ya, siapa itu penjajah di bangsa kita? Oknum para pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif yang masih rampok rakyat, itu penjajah bangsa kita. Nah, kalau kita ini ormas ini mengontrol para pejabat yang korupsi, terus kita sendiri sudah kompromi, rusak sudah. Makanya saya ajarkan, mari kita, saya tidak mengajarkan di dalam para perwira yang saya hormati, banyak sekali yang mereka tidak tahu. Tetapi sebagai ketua, saya mengimplementasikan, membagikan kepada saudara tentang apa yang saya dapatkan. Yang pasti dengan hati yang murni dulu. Kita tidak mengajar kita untuk bertobat semua, saudara. Menjadi seperti saya tidak. Tapi setidaknya yang kita implementasikan hal-hal yang murni dulu, yang benar dulu. Artinya begini, kalau di ormas ini ormas nasional. Kalau pakai ormas ini jangan salah bawa. Pakai ormas salah bawa. Ini bukan sembarang pakai. Karena kalau ada sesuatu yang tidak beres terjadi, yang bertanggung jawab saya sebagai ketua mandat, ketua markas cabang, dan juga ketua umum. Karena itu mari kita tanamkan betul-betul di ormas ini, kita bukan main-main, bukan kumpul-kumpul, selfie-selfie, ya, bukan kasih nama selfie sekretaris. Bukan itu, sudah. Apalagi kita suruh minum-minum pakai LMP. Saya dulu begitu, sudah. Bajaran di dalam terus sama aku begini pakai LMP. Siapa mau kita mau LMP, kalau shooting begini habis. Ya, jadi di sini ada juga ketua nama kepala staf Iren dari tentara juga sudah bergabung. Saya berharap untuk membantu kita di dalam program ini. Oke, jadi sekali lagi ada yang namanya di LMP ini yang ditanamkan dari pusat itu adalah satu komando. Satu komando, satu komando itu bertunduk pada aturan dari komando pusat sampai ke daerah. Contoh, semua satu komando dari ketua umum. Apa yang ketua umum terapkan, yang diperintahkan visi itu sudah terapkan. Di Sulawesi Utara, markas daerah, ketua markas daerah yang menerapkan. Jadi jangan harus mengikuti. Apa itu satu komando? Satu perintah. Satu perintah itu begini, saudara. Kalau ada perintah dari pusat A semua ke bawah. Kalau ada pergi satu perintah A ke bawah, jangan. Kalau ada perintah A di bawah B, C, D, F. Ini tidak satu komando. Ini itu namanya satu komando. Kalau bicara memilih siapa pemimpin kita, itu adalah urusan kita. Ada mau apalagi kita sudah berada pada masuk kontestasi politik yang sangat panas ini. Ingat baik-baik, saudara. Anda mau pilih calon gubernur A atau B, C, D, silakan. Tapi jangan bawa pakai ini. Pakai ini bergabung dengan calon ini. Angkat tangan saya sini, pimpinan di sebelah angkat tangan ini. Orang bilang mau LMP di mana? Mau pilih siapa? Ya, tidak pernah bilang pilih Tuhan juga begitu.
kalau mau bergabung, tapi ada satu komando. Contoh, kalau kita lihat ada calon memang yang Tuhan yang sudah diajarkan oleh kita. Kalau kita lihat ini, dia Tuhan. Baru kita bisa satu komando menyatakan sikap, baru betul-betul bikin perjanjian di situ. Jadi jangan sembarangan saudara ya. Jadi pakai LMP ini kita proklamasi nasional yang masih bagus nama kita, karena kita betul-betul mau mengikuti aturan tertentu dari dunia. Oke, jadi mulai dari kita. Saya bilang Indonesia sudah merdeka 75 tahun yang lalu. Indonesia, tetapi masih banyak terjadi di bangsa kita. Orang-orang yang oknum korupsi. Tapi kalau saya sebut sendiri, kalau saya singgung sendiri tentang kekristenan, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Dosa mengikat kita sehingga kita terjajah. Sudah merdeka, Yesus mati dan berkata sudah selesai. Nah, banyak dari kita masih terjajah. Terjajah dengan apa? Ini hati, sakit hati, itu terjajah. Ini hati, sakit hati. Ya, kalau kita masih sakit hati, simpan dendam, itu Anda sudah terjajah. Kalau kita mau bebas semua, sebenarnya di sini semua, baku-baku baik semua, ya. Yang nanti di grup semua hantam semua. Karena kita sudah lahir ya. Itu cuma karena apa? Mulu-mulu yang merdeka, masih terjajah dulu. Ya, saudara maaf saya semua bawa bagi di sini. Kita berharap semua mari kita satu komando jaga atlet pikiran kita. Dan paling penting adalah apa yang kita sudah di LMP merupakan berantakan. Di LMP malah sudah berantakan berantakan. Bukan. Kita mengajarkan kita pakai LMP ini, mari betul-betul memiliki sikap hati di mana merah putih itu melekat di hidup kita, dan kita ada di bangsa ini menegakkan yang namanya NKRI harga mati, Pancasila, Undang-Undang 45 serta Bhinneka Tunggal Ika. Ada pada kita 4 pilar bangsa ini harus melekat dalam hidup kita supaya betul-betul Laskar Merah Putih tetap jaya kokoh di bangsa Indonesia. Merdeka! Laskar Merah Putih! NKRI! Merdeka! Sekian, Tuhan memberkati. Siap! Gerak! Doa kebangsaan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Izinkan saya berdoa sesuai agama saya, agama Kristen. Bapa di surga, terima kasih ketika kami ada di bangsa ini Tuhan. Berarti Tuhan memiliki rencana buat kami semua di bangsa ini. Indonesia sudah merdeka, maka Tuhan ajarkan kepada kami dalam pergunakan kemerdekaan itu dengan mengisi kemerdekaan itu dengan talenta, karisma, karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kami ada di Laskar Merah Putih Tuhan, ada kepengurusan yang ada jabatan-jabatan yang diberikan. Biarlah kami berkarya di bangsa ini lewat Laskar Merah Putih. Agar betul-betul Laskar Merah Putih itu dikenal di Indonesia, di Sulawesi Utara, di cabang-cabang 15 kabupaten kota. Dan biar kami betul-betul tunjukkan sikap karakter kami benar-benar Laskar Merah Putih menjadi bagian dalam hidup kami di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami dalam rangka kami merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Biar Indonesia semakin jaya, semakin kuat. Dan kami berdoa Tuhan mengakhiri pemerintahan Presiden Jokowi dan akan digantikan Presiden terpilih Prabowo Gibran. Kami berdoa Tuhan bagi Presiden yang baru kami boleh senantiasa pemerintah bangsa ini dengan hikmat daripadamu. Bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka, yang sudah merdeka akan terisi dengan pembangunan yang luar biasa. Karena kami tahu ada pemimpin kami lagi yang baru akan memimpin bangsa kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami bersyukur atas kebersamaan kami Laskar Merah Putih Saudara dan para kesemua cabang yang boleh bergabung. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Upacara. Kepada Pembina Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
Barisan dibubarkan.